warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Linda Bisa bersama dengan Bapak Abdul Rahman. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai teori learning by doing dari John Dewey. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendefinisikan biografi John Dewey. Yang kedua, menjelaskan pengertian teori learning by doing. Yang ketiga, mengidentifikasi konsep pendidikan John Dewey. Yang keempat, menganalisis rekomendasi John Dewey dalam pelaksanaan pendidikan progresif. Dan yang kelima, menganalisis implementasi learning by doing dalam pendidikan vokasional. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama, mahasiswa menggunakan keahlian dalam vokasional. Yang kedua, mahasiswa menggunakan peran dalam pembuatan program dan kurikulum pendidikan vokasional. Yang ketiga, mahasiswa menggunakan sikap profesionalisme yang tinggi. Dan yang keempat, mahasiswa menggunakan kompetensi dan keterampilan di bidang pendidikan vokasi. Sebagai gambaran awal mengenai materi teori learning by doing dari John Dewey, silahkan Bapak Abdul untuk menjelaskan mengenai gambaran awal mengenai teori learning by doing dari John Dewey. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam pelajaran pendidikan vokasi. Di sini saya bersama Mbak Tia Bella Liana Vista untuk menyampaikan kepada para mahasiswa sekalian tentang pengertian secara generik pendidikan vokasi, khususnya teori learning by doing yang diinisiasi oleh seorang ekonom, tetapi memiliki minat di dalam bidang pendidikan, dan sebagai ekonom beliau menekuni sekali tentang bagaimana proses belajar dan bekerja itu memiliki satu langkah yang sama, proses yang sama, hanya berbeda tentang produk. Learning artinya belajar, doing artinya bekerja. Belajar memerlukan waktu, mencurahkan pikiran, mengharapkan hasil, begitu juga bekerja. Bekerja itu juga mencurahkan tenaga dan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaga, dan mengharapkan hasil tertentu. Jadi antara learning dan doing itu memenuhi 3 tahapan bersama secara jasmani maupun rohani yang harus dilalui oleh seseorang, baik ia sedang dalam bekerja atau ia sedang belajar di sekolah. Jadi perbedaannya. Kalau learning secara konvensional diasosiasikan bahwa learning itu hanya terjadi di sekolah. Bekerja atau doing itu disamakan hanya terjadi di dunia industri dan usaha. Teori learning by doing inilah yang merubah paradigma sehingga menghasilkan perubahan persepsi seluruh dunia oleh para ahli tentang belajar dan bekerja. Dan tidak ada satupun orang yang menyangkal bahwa ketika seorang siswa belajar pada jenis jenjang tingkat tertentu itu pasti mereka meluangkan waktu. Berapa jam bekerja? Berapa jam belajar? Sama. Mereka mengeluarkan tenaga dan pikiran. Ya, mereka tenaga jasmani maupun rohani, psikologi maupun psikologi, mereka sama-sama. Sama duduk, datang ke kantor, datang ke sekolah,
sama-sama membawa alat, kalau bekerja yang bawa alatnya bekerja, kalau belajar bawa alatnya belajar. Sekolah dibimbing oleh guru, di bekerja dibimbing oleh manajer dan pengawas. Dalam belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Dalam bekerja, mereka akan mendapatkan upah dan gaji. Jadi, pengetahuan pengalaman itu adalah kebutuhan batin hasil dari jerih payah waktu dan tenaga dan pikiran. Gaji yang setiap minggu, harian, atau bulanan diterima adalah hasil dari jerih payah waktu, pikiran, dan tenaga. So, kesimpulannya, learning and doing itu the same process, the same timing, the same labor and energy spending, and the same result, yaitu kepuasan dalam pikiran dan kepuasan dalam kebutuhan fisik berupa uang. Itulah konsep dasar dari John Dewey. Dan itu bisa dihitung dengan uang. Berapa per jam orang untuk belajar, berapa uang untuk orang bekerja dalam 1 jam. Ekonom selalu bicara tentang efisiensi, bicara tentang efektivitas, bicara tentang cost and effect. Semua teori learning by doing memenuhi syarat untuk menjelaskan pendidikan vokasi, merubah paradigma bahwa jangan memisahkan antara belajar dan bekerja. Belajar dan bekerja itu sama, sama-sama capeknya, sama-sama senangnya. Jadi itulah hakikat learning by doing. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi mengenai teori learning by doing dari John Dewey. Pada poin yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dan pendidik Amerika, pemikir yang paling berpengaruh pada zamannya. Filsafat instrumentalisme, tulisan dan pengajarannya tidak hanya mempengaruhi secara luas teori dan praktek filsafat pendidikan, tetapi juga psikologi, hukum, dan pengetahuan di seluruh dunia. Dewey dilahirkan di Burlington, Amerika pada tanggal 20 Oktober 1859 Masehi dan meninggal pada tanggal 1 Juni 1952 Masehi di New York. Reputasi John Dewey sebagai seorang pendidik profesional bermula dari peranannya sebagai ketua jurusan filsafat, psikologi, dan pedagogi pada Universitas Chicago. Pada sekolah tersebut, ia mendirikan sekolah percobaan untuk menguji dan mempraktekkan teorinya. Pada laboratorium sekolahnya itu, Dewey memprakarsai eksperimen dengan menggunakan kurikulum, metode, dan organisasi eksperimen dengan menggabungkan secara efektif teori pendidikan dengan praktek pendidikan. Keberhasilannya mengajak para orang tua siswa untuk berpartisipasi bersama guru dalam proses pendidikan siswa menjadi dasar bagi gagasannya yang paling berpengaruh dalam bidang pendidikan. John Dewey paling terkenal dengan peranannya dalam apa yang disebut dengan pendidikan progresif. Pendidikan progresif pada dasarnya adalah pandangan pendidikan yang menekankan kebutuhan untuk belajar dengan melakukan. Dewey percaya bahwa manusia belajar melalui pendekatan. Ini menempatkan Dewey dalam filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatis percaya bahwa realitas harus dialami dari sudut pandang pendidikan diri. Ini berarti bahwa siswa harus berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk beradaptasi dan belajar. Dewey merasa bahwa ide yang sama juga berlaku untuk guru dan bahwa guru dan siswa harus belajar bersama-sama. Pandangannya tentang kelas itu berakar dalam cita-cita demokrasi yang dilakukan dengan cara yang sama di antara semua peserta dalam pengalaman belajar. Artinya bahwa pendidikan progresif adalah sebuah konsep pendidikan yang menekankan bahwa pengalaman adalah sebuah proses belajar yang berharga. Learning by doing artinya belajar dengan melakukan. Filosofi pendidikan yang John Dewey pakai adalah pragmatis, artinya
Sebuah hal yang nyata adalah hal yang dialami sebagai sebuah pengalaman. Dalam konteks pembelajaran, guru dan siswa adalah sama-sama seorang pembelajar yang sedang belajar bersama dalam suasana kelas yang demokratis, yakni keduanya secara bersama berpartisipasi aktif dalam pengalaman pembelajaran. Peserta didik atau anak-anak PDW tidak hadir di sekolah seperti sebuah papan tulis kosong yang padanya guru tinggal menuliskan mata pelajaran mengenai peradaban. Pada saat siswa memasuki ruang sekolah, ia sebenarnya sudah sangat aktif dan persoalan pendidikan adalah persoalan tentang bagaimana guru dapat mengendalikan aktivitas anak-anak itu atau siswa-siswa itu atau bagaimana guru dapat mengarahkan aktivitas mereka. Konsep dari John Dewey yang demikianlah yang kemudian melahirkan sebuah konsep pendidikan progresif dalam pengembangan pendidikan di dunia. Oke, selanjutnya beralih ke poin kedua, yaitu pengertian teori learning by doing dari John Dewey. Teori pendidikan progresif oleh John Dewey menerapkan prinsip pembelajaran sambil melakukan atau learning by doing. Dalam pendidikan progresif, isi pengajaran berasal dari pengalaman siswa sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ia merefleksikan terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Berkat refleksi itu, ia memahami dan menggunakannya bagi kehidupan. Pembelajaran sambil melakukan atau learning by doing dapat berarti bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan dengan melakukan suatu kegiatan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dapat berupa pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari pengalaman adalah bagaimana siswa dapat menghubungkan pengalaman masa lalu dan masa yang akan datang. Belajar dari pengalaman berarti menggunakan daya pikir reflektif atau reflective thinking dalam pengalaman siswa. Pengalaman yang efektif adalah pengalaman yang reflektif. Terdapat 5 langkah berpikir reflektif menurut John Dewey. Yang pertama, merasakan adanya keraguan, kebingungan yang menimbulkan masalah. Yang kedua, mengadakan interpretasi tentatif atau merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang cermat. Yang keempat, memperoleh hasil dari pengujian hipotesis. Dan yang kelima, hasil pembuktian sebagai sesuatu yang dijadikan dasar berbuat. Poin yang ketiga, konsep pendidikan John Dewey. Menurut John Dewey, tidak diutamakan pendidikan kecerdasan, tetapi pendidikan sosial dan kesusilaan. Kecerdasan adalah hal yang penting, akan tetapi bukan yang utama. Yang paling utama adalah pendidikan kemasyarakatan dan kesusilaan. Untuk mencapai kedua pendidikan tersebut, John Dewey membagi pendidikan untuk siswa berdasarkan dua segi, yaitu psikologi dan sosiologi. Pertama, dasar psikologi, cara memberi pengajaran wajib disesuaikan dengan tingkat perkembangan, cara berpikir dan cara bekerja siswa. Penentuan bahan pengajaran wajib disesuaikan dengan perhatian dan keperluan anak sebagai akibat dari instingnya. Yang kedua, dasar sosiologi. Dewi berpendapat bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah kepentingan kemajuan masyarakat. Tiap anggota masyarakat berkewajiban mengembangkannya dan siswa wajib dibimbing ke arah itu. Bahan pengajarannya perlu diambil dari problem masyarakat. Pendidikan yang diusung oleh John Dewey ini dikenal dengan pendidikan progresivisme, yaitu pendidikan yang dijalankan secara demokratis. Pada tataran praktisnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, peserta didik harus berperan aktif dalam proses belajar ataupun dalam menentukan materi pelajaran. Dalam istilah yang dikembangkan konsep pendidikan progresivisme John Dewey tersebut disebut sebagai pendidikan progresif. Dewey berpendapat bahwa pendidikan dan pembelajaran adalah proses sosial dan interaktif, dan dengan demikian sekolah itu sendiri adalah lembaga sosial di mana reformasi dapat dan harus dilakukan. Selain itu, ia percaya bahwa siswa berkembang dalam lingkungan di mana mereka diizinkan untuk mengalami dan berinteraksi dengan kurikulum, dan semua siswa harus memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembelajaran mereka sendiri. Karena pendidikan merupakan proses sosial dan ada banyak jenis masyarakat, kriteria untuk kritik pendidikan dan konstruksi menyiratkan ideal sosial tertentu. Sehingga benar adanya bahwa output
sebuah lembaga pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan ideal masyarakat tertentu. Semua pendidikan membentuk karakter, mental, dan moral, tetapi formasi terdiri dari pemilihan dan koordinasi kegiatan asli, sehingga mungkin untuk memanfaatkan siswa sebagai subjek lingkungan sosial. Selain itu, formasi tidak hanya pembentukan kegiatan asli, tetapi dapat terjadi dengan cara melibatkan mereka. Itu adalah sebuah proses rekonstruksi dan reorganisasi. Artinya bahwa semua jenis pendidikan adalah sebuah proses yang secara berkelanjutan guna membentuk karakter, mental, dan moral manusia. Tetapi proses tersebut adalah berupa aktivitas nyata dengan memanfaatkan sebuah materi yang berkenaan dengan lingkungan sosial, sehingga siswa dilibatkan dalam aktivitas dalam lingkungan masyarakat sekolahnya. Sehingga serangkaian tersebut adalah sebagai proses rekonstruksi pembentukan karakter, mental, dan moral. Konsep pendidikan menurut aliran progresivisme sebagaimana sesuai dengan aliran progresivisme John Dewey itu sebagai berikut. Meliputi komponen pendidikan progresif John Dewey. Yang pertama, hakikat pendidikan. Menghendaki pendidikan yang pada hakikatnya progresif, tujuan pendidikan hendaknya diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus agar peserta didik dapat berbuat sesuai dengan intelijensi dan mampu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali sesuai dengan tuntutan dari lingkungannya. Yang kedua, tujuan pendidikan, yaitu siswa memiliki keterampilan ala dan pengalaman sosial atau interaksi dengan lingkungan. Siswa memiliki kemampuan problem solving atau personal maupun sosial. Tujuan pendidikan keseluruhannya adalah melatih siswa agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap siswa. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum dibangun dari pengalaman personal dan sosial siswa. Buku adalah sebagai alat proses belajar, bukan sebagai pengetahuan pokok. Yang keempat, metode. Metode belajar aktif. Metode pendidikan progresif lebih berupaya penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap siswa untuk pengembangan bakat dan minatnya. Selanjutnya, metode memonitor kegiatan belajar, mengikuti proses kegiatan-kegiatan siswa belajar sendiri sambil memberikan bantuan-bantuan tertentu apabila diperlukan yang sifatnya memperlancar proses berlangsungnya kegiatan-kegiatan belajar tersebut. Metode penelitian ilmiah, pendidikan progresif merintis digunakannya metode penelitian ilmiah tertuju pada penyusunan konsep, sedangkan metode pemecahan masalah tertuju pada pemecahan masalah-masalah kritis. Pemerintahan pelajar, pendidikan progresif memperkenalkan pemerintahan pelajar dalam kehidupan sekolah dalam rangka demokratisasi dalam kehidupan sosial, sehingga pelajar diberikan kesempatan untuk turut dalam penyelenggaraan kehidupan di sekolah. Intisari dari metode pembelajaran John Dewey adalah yang pertama, adanya sebuah pembelajaran yang berpusat pembelajaran yang terletak pada siswa atau student centeredness. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran harus bertujuan untuk melatih siswa dalam pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketiga, pembelajaran harus berpola learning by doing atau belajar sambil melakukan. Praktek usai mendapatkan teori dalam kelas akan memberikan pengalaman yang menyeluruh kepada siswa. Yang kelima, pelajar. Pendidikan berpusat pada siswa. Siswa merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan, sebab mengajar yang bermutu adalah aktivitas siswa. Pengembangan kepribadian siswa, studi ilmiah tentang pendidikan dan latihan guru sebagai seniman pendidikan. Anak adalah unik. Pendidikan progresif sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Yang keenam, pengajar. Pembimbing dalam proyek dan aktivitas problem solving, guru dalam melakukan tugasnya dalam praktek pendidikan berpusat pada siswa. Peranannya sebagai fasilitator adalah atau orang yang menyediakan dirinya untuk memberikan jalan bagi kelancaran proses belajar sendiri siswa. Yang selanjutnya, motivator atau orang yang mampu membangkitkan minat siswa untuk terus belajar sendiri. Kemudian, konselor atau orang yang dapat membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi setiap siswa sendiri dalam kegiatan belajar sendiri.
Selanjutnya, guru mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa dan teknik-teknik memimpin perkembangan siswa serta kecintaannya pada siswa agar dapat melaksanakan peranan-peranan yang baik. Untuk itu, guru harus sabar, fleksibel, interdisipliner, cerdas, dan kreatif. Dalam bukunya berjudul Experience and Education, John Dewey menyusun pendidikan progresif terhadap materi pokok pelajaran, bahwa telah menjadi ajaran pokok pendidikan gaya baru bahwa awal pembelajaran harus dimulai dari pengalaman yang telah dimiliki oleh para pelajar. Hal ini adalah titik awal bagi proses belajar selanjutnya. Tugas pendidik adalah memilih hal-hal tertentu dalam lingkup pengalaman yang ada, yang mengandung janji dan kemampuan untuk menyajikan sejumlah masalah yang baru dengan cara merangsang cara observasi dan pertimbangan baru untuk memperluas bidang pengalaman selanjutnya. Langkah berikutnya adalah perkembangan progresif dari apa yang telah dialami yang menjadi bentuk pengalaman yang lebih penuh, lebih kaya, dan juga lebih tersusun, yaitu suatu bentuk pengalaman yang secara berangsur mendekati bentuk penyajian materi pelajaran bagi pribadi yang matang, yang lebih terampil. Poin yang keempat yaitu rekomendasi John Dewey dalam pelaksanaan pendidikan progresif. Secara umum, pemikiran rekomendasi Dewey tentang pendidikan adalah upaya redefinisi pendidikan dan tujuan umum pendidikan. Definisi pendidikan menurut Dewey adalah proses di mana masyarakat mengenal diri. Pendidikan adalah proses pembentukan impuls. Oleh karena itu, menurut Dewey, sekolah harus menjadi tempat persiapan siswa untuk terjun ke dalam masyarakat, dan sekolah harus merupakan sebuah masyarakat kecil. Pemikiran John Dewey memberikan rujukan tentang pusat pembelajaran adalah siswa yang berproses dalam pengalamannya. Garis besar pemikiran John Dewey yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap konsep-konsep pendidikan yang perlu digarisbawahi. Menurut Garford, terdapat 3 pengaruh pemikiran John Dewey. Yang pertama, Dewey melahirkan konsepsi baru tentang kesosialan pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi sosial yang dinyatakan pula oleh Plato. Yang kedua, Dewey memberikan substansi baru terhadap konsepsi keberpusatan pendidikan pada siswa. Yang ketiga, proyek dan problem solving yang mekar dari sentral konsep John Dewey tentang pengalaman yang telah diterima sebagai bagian dalam teknik pembelajaran di kelas. Dalam konsep pendidikan lama, situasi pembelajaran didominasi oleh guru. Siswa lebih bersifat pasif, menerima sepenuhnya materi apa saja yang disampaikan dan diberikan guru. Kurikulum mutlak direncanakan, disusun, dibuat oleh pemerintah dan guru atau sekolah tanpa mengikutsertakan siswa. Sehubungan dengan hal ini, John Dewey mengemukakan ide dan gagasan dalam konsep pendidikan progresif sebagaimana berikut. Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara perorangan atau individual learning. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman atau learning by experiencing. Yang ketiga, guru memberi dorongan semangat dan motivasi, bukan hanya pemerintah. Artinya, guru memberikan penjelasan tentang arah kegiatan pembelajaran yang merupakan kebutuhan siswa. Yang keempat, guru mengikutsertakan siswa dalam berbagai aktivitas kehidupan belajar di sekolah yang mencakup pengajaran, administrasi, dan bimbingan. Yang kelima, guru memberikan arahan dan bimbingan sepenuhnya agar siswa menyadari bahwa hidup itu dinamis dan mengalami perubahan yang begitu cepat. Keterlibatan peserta didik itu pun harus memiliki arti penting. Sebagai bagian dari dirinya, perlu diarahkan secara baik dari sumber belajar. Dalam bukunya Suciana mengungkapkan bahwa syarat kelas yang efektif adalah adanya keterlibatan, tanggung jawab, dan umpan balik dari peserta didik. Untuk mengukur keberhasilan pola pendidikan progresif, sekolah dapat mengetahui melalui pengamatan sejauh mana pendidikan atau sekolah itu sendiri mampu mengeksplorasi kecerdasan. Untuk mengukur keberhasilan pola pendidikan progresif, sekolah dapat mengetahui melalui pengamatan sejauh mana pendidikan atau sekolah itu sendiri mampu mengeksplorasi kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik, serta mengembangkan secara baik dan maksimal. Dengan demikian, pendidikan progresif akan menciptakan kondisi pembelajaran yang selalu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta didik atau pembelajar. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu mengenai implementasi learning by doing dalam pendidikan vokasional.
Nah, dalam penerapan learning by doing sebagai teori belajar dalam pendidikan vokasional, yaitu yang pertama, learning by doing memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Konsep dasar learning by doing hakikatnya pada persepsi pembelajaran berpusat pada siswa. Belajar adalah berbuat sesuatu yang menghasilkan karya. Pandangan dasar ini menempatkan siswa sebagai subjek dan pelaku belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar. Yang kedua, prinsip pembelajaran yang tersurat dari teori ini yaitu memberi peluang bagi siswa mengaktualisasikan kemampuan berpikir dan mentalnya secara maksimal melalui cara-cara belajar yang bertanggung jawab berbasis pengalaman. Belajar adalah sesuatu yang bersifat real karena terhubung dengan kebutuhan siswa. Siswa belajar beradaptasi dengan lingkungan dan belajar menghadapi persoalan-persoalan yang timbul karenanya. Pada hakikatnya, belajar adalah memberi kondisi pada siswa untuk mengembangkan keingintahuan dan rasa penasaran terhadap sesuatu sehingga memunculkan keinginan untuk menyelidiki. Guru berkewajiban untuk menyediakan peluang dan kondisi untuk belajar dan berekspresi agar siswa mampu melakukan hal itu. Yang ketiga, dengan teori ini maka pembelajaran akan menuju pembentukan siswa yang berkarakter mandiri dan bertanggung jawab baik sebagai individu, kelompok maupun anggota masyarakat. Proses pendidikan berlangsung di sekolah memberikan cermin aktivitas masyarakat. Kelas adalah masyarakat kecil yang mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang peduli terhadap perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Segala sesuatu yang penting terjadi di dalam masyarakat haruslah menjadi bahan belajar bagi siswa. Belajar ditujukan pada pembekalan siswa menjadi anggota masyarakat yang baik. Proses pembelajaran di bidang hard skill dicapai melalui penerapan konsep berisikan materi teori sebesar 40% dan praktik 60% guna menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. Diterapkan di dalam ukuran kelas kecil dengan jumlah maksimal 30 siswa per kelas. Penekanan di bidang soft skill diarahkan untuk mencapai karakter kejujuran, kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama tim, dan kecerdasan dalam bekerja atau work smart. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana implementasi learning by doing dalam pendidikan vokasional. Silakan Bapak Abdul Rahman untuk menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana implementasi learning by doing dalam pendidikan vokasional. Oke, saudara mahasiswa dan mahasiswi yang dengan semangat untuk memahami pendidikan vokasi pada hari ini, bahwa pendidikan vokasi itu fun, bukan sesuatu yang menakutkan. Makanya anak-anak di pendidikan vokasi itu selalu senyum, selalu bersama, tidak ada boring, tidak ada ngantuk. Karena kita dihadapkan masalah apapun, seperti puzzle, pasti nanti akan ketemu di situ dengan pas. Maka orang yang belajar pendidikan vokasi itu bukan mengacu pada teori, tetapi lihat di gambar para mahasiswa sekalian, itu kan ada pecahan-pecahan puzzle yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa. Jadi diberikan problemnya, disuruh mahasiswa atau siswa untuk memecahkan, menjodohkan, mencari dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahwa ciri khas pendidikan vokasi adalah problem solving. Kemampuan, keterampilan, pengalaman memecahkan persoalan di dalam pembelajaran yang sama dengan persoalan dalam dunia bekerja. Jadi kalau seorang ahli akan menjadi terampil bidang kelistrikan, mereka hanya diberikan kabel, mereka akan diberikan seperangkat sambungan kabel, mereka diberikan perangkat colokan, kemudian gunting, dan setiap siswa harus bisa bagaimana ini agar lampu di sana dengan petingnya
ini ada colokannya, ini ada tombolnya, ada arus listriknya. Coba, siapa yang bisa membuat listrik di sana hidup dalam 2 menit, dia sudah belajar. Tanpa teori, tanpa apa, langsung kerjakan. Itulah teori yang langsung difahami, dialami setelah siswa itu mampu menyalakan lampu listrik. Dari cerita ini, berdasarkan gambar itu, maka tujuan pembelajaran baru diketahui. Satu adalah menghidupkan lampu listrik. Bahan pelajarannya adalah kabel, colokan listrik, tombol, arus listrik, gunting, kemudian alat yang lain. Anak-anak secara individu ditugasi yang sama. Dan mereka bekerja, mengalami, menyelesaikan, dan menghidupkan. Kemampuan dan keterampilan, kecerdasan, inisiatif, keberanian untuk melakukan itulah soft skill bergabung dengan hard skill menjadi satu. Itulah sambungnya antara learning dan doing integrated. Saya kira terima kasih. Itu yang bisa kami jelaskan tentang pelaksanaan bagaimana pendidikan vokasi itu gambarannya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini referensi mengenai teori learning by doing dari John Dewey dalam pendidikan vokasional. Berikut ini lembar kerja peserta didik yang dapat diakses. Kiranya cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.